Shalom. Ada apa kabar hari ini? Luar biasa, di dalam Tuhan kita tetap dapat menanggung segala sesuatu dengan luar biasa. Puji nama Tuhan, mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hal yang berbahagia ketika kita ada di rumah Tuhan. 1 minggu lamanya kita sudah beraktivitas. Tuhan izinkan kita menikmati berkat pemeliharaan Tuhan, berkat kasih Tuhan. Dan pagi hari ini, mari senangkan hati Tuhan. Bawa hatimu, siapkan yang terbaik menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagimu segala pujian dan hormat, segala kemuliaan kami kembalikan untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini pujian kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagimu segala pujian, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Haleluya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Bagimulah segala pujian, segala hormat. Terima kasih untuk minggu ini kami boleh datang untuk beribadah. Jemaat Tuhan boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Karena itu Bapa, kami mau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian pada pelayanan di pagi ini. Dan kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kami memberkati juga di musik, singers, di dalam nama Yesus. Biar puji-pujian yang dinaikkan boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapak, kami juga memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Ato yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mengucap syukur. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Kau baik, Kau sangat baik. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersuka cita, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji dan beli kemuliaan kita. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa. Boleh kasih salam, bilang sama kiri kananmu, bersuka citalah. Kasih tahu bersuka cita. Yang masih murung-murung boleh katakan bersuka cita, sebab Allah kita mati telah bangkit buat setiap kita. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhan perisai kita, amin. Tuhan perisai kita, amin. Saya lagi beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Selamat hari perisai kita.
kita berkati anak-anak kita di dalam Engkau. Kami percaya pertolongan kami adalah dari Engkau, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan biarkanlah ini juga menjadi pengajaran bagi anak-anak kami bahwa pertolongannya adalah dari Engkau, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak, pada pagi ini anak-anak kami akan mendapatkan pengajaran tersendiri tentang firman-Mu di lantai atas. Karena itu kami mau memberkati guru-guru yang mengajar dalam nama Yesus. Berikan hikmat, marifat dari sorga, sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa sederhana yang dimengerti oleh anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mengikuti ibadah awesome. Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mengikuti Warta Gereja 3 Agustus 2025. Kembali kami menyapa Shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja ini bersama-sama dengan GB Glow Gading Serpong. Boleh lambaikan tangannya. Bukan saya. Puji Tuhan. Ada kan? Oh ada katanya. Sini banyak-banyak yang baru stok lama. Puji Tuhan. Selamat beribadah buat kita semuanya. Menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Agustus 2025 pada pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Masih sama berlangsung via Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Selanjutnya doa rantai hamba Tuhan Kamis 7 Agustus 2025 berlangsung pukul 6 hingga pukul 8 WIB. Dan kami menghimbau terus bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang rindu melakukan perluasan wilayah SDK, mengembangkan komunitas-komunitas kecil di rumah kita masing-masing. Jika ada yang rindu rumahnya dijadikan sebagai tempat SDK, boleh menghubungi koordinator gereja kita. Selanjutnya kembali kita dalam ibadah raya Minggu 10 Agustus. Ibadah umum pertama di sesi 1 jam 8 sampai jam 10 pagi, dan di sesi 2 jam 11 hingga jam 1 siang atau jam 13, dan ibadah Awesome Kid di jam 8.30 sampai jam 9.30, dan ibadah Awesome Kid yang kedua di jam 11.30 sampai jam 12.30, juga disertai dengan ibadah youth atau ibadah muda-mudi di jam 9.30 sampai dengan selesai. Dan kami terus berdoa kiranya Tuhan yang memberkati setiap partisipasi uluran tangan dari Bapak Ibu yang terus mendukung pelayanan diakonia gereja kita. Sampai saat ini pelayanan diakonia gereja kita terus berjalan, dan terima kasih buat setiap dukungan doa partisipasi. Biar kiranya Tuhan yang memberkati, dan mari terus sukseskan pelayanan diakonia gereja ini agar semakin hari semakin memberkati banyak orang yang membutuhkan. Dan mari kita sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan kita, karena di bulan ini Tuhan menambahkan usia bagi jemaat-jemaat Tuhan yang kami akan bacakan namanya. Ada Bapak Antoni Sianipar di tanggal 4 Agustus, Ibu Ellen Eliawati 17 Agustus, Ibu Randa Agustin Takawengan, susah bacanya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan. Di tanggal 21 Agustus, Adik Melvin Sampetoding, tanggal 23 Agustus. Puji Tuhan, sekian kiranya kasih karunia Tuhan, umur panjang dan sehat senantiasa diberikan Tuhan, bertambah dalam iman percayanya kepada Tuhan. Dan kami mengimbau bagi para wanitanya Tuhan, kita akan kembali dalam ibadah wanita bagi Kristus di tanggal 16 Agustus jam 11 siang bertempat di gereja kita, dan akan dilayani oleh Ibu Ipung Suala. Mari sama-sama kita ajak rekan-rekan kita yang sudah lama tidak hadir, boleh ajak untuk mengikuti ibadah WBK ini. Sama-sama kita bertumbuh, saling menguatkan, saling memberkati di dalam ibadah wanita bagi Kristus. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, konseling, pernikahan, baptisan, maupun apapun itu, boleh menghubungi para pengerja atau hamba-hamba Tuhan gereja kita, atau boleh menelpon di nomor telepon gereja kita di 0811962216. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu semuanya.
Sekian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kebenaran dan hidup dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk diberkati, diisi oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
Ajar kami untuk ikut di dalam petunjuk Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran ya Bapa. Ajar kami untuk berpedoman kepada firman Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menumbuhkan kerinduan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini Tuhan, berkati kami. 1 minggu lamanya kami bergumul dengan pergumulan kami masing-masing. Tapi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Jangan keraskan hati kami Tuhan. Biarlah firman ini mengajar kami, menegur kami, memberikan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat pagi, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo, ada. Bapak Ibu, merdeka. Ya, luar biasa. Ya, hari ini, bulan ini kita mau merdeka. Bukan hanya merdeka secara fisik, tapi juga merdeka secara rohani. Itu yang penting. Merdeka juga di dalam keluarga, di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan, di dalam penyakit. Ya. Jadi tidak ada satupun termasuk saya ini, tidak boleh ada penyakit yang boleh menghambat saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya udah 3 kali berkhotbah tentang Yosua. Karena Yosua ini adalah salah satu permulaan, kebetulan kita juga mendengar Israel. Sehingga kita tahu bahwa Israel itu adalah pilihan Tuhan. Israel itu juga kita ini. Dia Bani Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umat Israel keluar dari Mesir dan mereka dikejar-kejar, maka ketakutan terjadi pada mereka dan ada mujizat yang terjadi di mana Sungai Tiberau ya terbuka dan mereka lewat di situ. Dan ketika 40 tahun lamanya akan terjadi lagi seperti itu. Cuma bukan mereka dikejar, tapi mereka mau mengejar, mengambil, menaklukkan kota Kanaan ya di Yeriko. Dan harus menyeberangi sungai Yordan. Bayangkan ratusan ribu orang harus menyeberangi sungai yang meluap. Ya, bagaimana Tuhan bisa memberikan keajaiban yang kedua. Ketika kita masuk di dalam firman Tuhan, kita masuk dengan ketakutan yang terjadi. Dan kita akan keluar juga. Kadang-kadang ada hambatan, ketakutan juga. Jadi kadang-kadang hidup ini memang penuh dengan ketakutan. Tetapi ratusan kali Tuhan mengatakan di dalam hidup ini, di dalam firman-Nya, jangan takut, jangan takut. Nah saudara, saya akan baca satu firman Tuhan yang agak panjang. Tetapi biarlah di dalam firman ini Bapak Ibu mendengarkan tentang cerita bagaimana menyeberangi sungai Yordan. Menyeberangi sungai Yordan ini adalah penting, bahwa sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua, penyeberangan ini, peristiwa ini menandakan bahwa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Penyeberangan ini bukan sekedar satu peristiwa, melainkan sesuatu makna yang spiritual, yang teologis di dalam kehidupan kita. Nah, lokasinya ada di Sungai Yordan, dekat Yeriko, ya, di mana merupakan ada tembok benteng ya, yang terletak di sebelah barat Yordan. Lokasi ini dipilih secara strategis merupakan pintu gerbang untuk menuju tanah Kanaan. Jadi penyeberangan itu sekaligus nanti dia menyerang. Ya, saudara. Jadi ada 2 musuh. Kalau di dalam ilmu militer itu dibilang tugas pokok dan tugas khusus. Tugas tunyali
tugas dia dinyatakan kembali. Artinya bahwa dia nggak bisa menyerang Yeriko kalau dia nggak bisa melewati sungai. Jadi tantangan pertama itu adalah sungai. Setelah dia melewati sungai, baru dia bisa menyerang Yeriko. Jadi kalau dia gagal di sungai, maka juga gagal di dalam Yeriko, menyerang Yeriko. Di dalam kehidupan kita itu tantangan itu tidak hanya satu. Ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan tidak hanya satu. Kadang-kadang kita mau dengan kerinduan kita, tetapi sekeliling kita menghambat kita untuk masuk di dalam pelayanan Tuhan, untuk masuk di dalam berhubungan dengan Tuhan. Dan macam-macam itu. Oleh karena itu, satu-satu kita harus taklukkan. Gak mungkin kita harus langsung bisa menyerang tugas pokoknya tanpa menyelesaikan tugas-tugas yang terkandung. Ya. Baik, saya bacakan Yosua 3 ayat 1 sampai panjang ini. Sampai 17. Dikatakan, pagi-pagi benar Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. 3 hari kemudian para pengatur pasukan berkeliling di seluruh perkemahan. Saudara, setiap pertempuran, setiap persiapan untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu perlu dengan perencanaan dan perlu dengan penyidikan, penelitian. Ya, penelitian dulu bagaimana. Jadi harus seperti dirancang dulu. Mau membangun rumah harus dirancang dulu. Mampu tidak kita menyelesaikan itu? Saudara-saudara, mereka ini pagi-pagi benar. Saya ingin mengatakan bahwa pagi-pagi benar ini adalah satu prioritas. Makanya kalau di dalam hidup kita ada yang bangun siang, ada yang bangun itu tidak serius itu benar-benar ya. Artinya begini, Tuhan sangat memberkati orang yang bangun pagi. Ya. Bangun pagi ya. Kalau bangun pagi, lari pagi, jangan lupa berdoa ya. Ya. Bangun pagi-pagi, Yosua mempersiapkan itu. Artinya bahwa ada prioritas. Ya, prioritas. Memang kalau muda itu kita harus bangun pagi. Kalau tua ya bolehlah, karena kita udah berjuang. Tinggal memesi hasilnya kan udah kadang-kadang badan juga udah sakit. Tetapi saya lupa, Ibu Leni ya. Ibu Leni saya sering ketemu di mana yang baru masuk. Iya. Iya. Bukan, dia sering senam saya di SMS kan. Ya, beliau saya sering lihat. Ya. Ibu Lana sering di SMS. Selalu ada, saya selalu ketemu ya. Nah, Bapak Ibu, pagi-pagi benar. Artinya bahwa kalau kita mau kepada sesuatu, kita harus prioritas. Nah, hari ini kita belajar dari penyeberangan ini dengan bagaimana kita menyeberangi, menyelesaikan masalah kita yang ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi ada aplikasinya. Maaf, saya bacakan satu cerita sekaligus saya menyampaikan aplikasi dalam hidup kita. Jadi ketika kita mau berperang, itu persiapan harus Pak. Orang Yosua sudah mengirimkan 2 pengintainya ke Yeriko. Dan dia masuk di dalam rumah pelacur. Mengapa? Di situ banyak informasi-informasi terjadi. Dan ternyata Rahab menyampaikan kepada mereka bahwa orang-orang Yeriko ketakutan kepada orang Israel. Karena orang Israel diberkati oleh Tuhan. Dengan segala tantangan, mana yang diberikan kepada mereka. Sehingga mereka ketakutan. Sehingga kedua orang ini kembali mengatakan bahwa mereka sudah kalah 50%. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Saudara, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya
Harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita harus ada patokan, harus ada teladan yang harus kita ikuti ketika kita masuk di dalam menyerang musuh. Harus ada pionir, penunjuk, harus ada yang menjadi pemimpin. Nah saudara, tapi di dalam kehidupan kita, untuk menyelesaikan satu masalah, menyeberangin satu masalah, harus ada pegangan kita. Pegangan kita, pegangan mereka itu adalah tabut. Tabut Tuhan. Tabut ini menandakan bahwa itu ada kehadiran Tuhan di situ. Di dalam tabut itu yang berbentuk kemudian diangkat oleh orang-orang Lewi, yang hanya boleh orang-orang Lewi yang angkat. Itu di dalamnya ada 2 loh batu yang 10 firman Tuhan, dan ada tongkat harum. Tongkat harum ini yang bisa tumbuh, bisa ada bunganya ya. Dan satu peti bulir-bulir tentang manna, menandakan bahwa Tuhan memberikan kepada mereka manna. Nah itu adalah patokan bagi mereka, karena mereka belum kenal namanya Tuhan. Makanya ketika mereka berdoa, mereka mengatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, supaya nggak nyasar Allahnya kemana-mana. Nah kalau kita gampang sekarang, Tuhan Yesus Kristus sudah selesai, sudah kita lihat, sudah kita rasakan dalam hidup kita. Jadi patokan di dalam menyelesaikan satu masalah, di dalam menyerang satu masalah adalah patokannya adalah firman. Itu. Jadi gak ada lagi. Ketika kita bingung-bingung apa yang kita harus lakukan ya, bagaimana? Lihat firman. Lihat tabut di sini. Nah, ayat 5. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Ya. Hal yang ketiga, yang pertama tadi persiapan, yang kedua aturan, ya, pedoman, yaitu firman Tuhan, yaitu tabut. Yang ketiga adalah menguduskan diri, ya. Makanya saya mengatakan kepada hamba-hamba Tuhan khususnya akan naik ke sini, sebelum engkau naik ke sini, sucikan, kuduskan. Minta, tidak ada orang yang kudus di dalam hidup ini, tetapi kita harus, ketika kita mohon ampun, maka otomatis hari itu juga kita kudus. Kekudusan itu adalah bagian usaha kita, tapi untuk hidup kudus adalah pengampunan Tuhan. Ya, oleh karena itu hati-hati di dalam pelayanan, ya, termasuk ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita harus mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, karena akan makan roti dan darah Kristus Yesus. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, jangan pakai intrik-intrik yang lain. Harus hidup kudus. Kudus itulah yang, ya. Yang keenam, ayat yang ketujuh, Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar. Tunggu dulu. Ya, Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi engkau harus memerintahkan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai di tepi sungai Yordan, kamu harus tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, mendekatlah, dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, hal yang perlu kita tahu, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, Allah adalah pembela kita. Banyak orang baik dalam sekuler maupun di dalam spiritual, ya, di dalam gereja itu mencari kemuliaan diri,
menjadi orang top, menjadi terkenal supaya terkenal. Tidak. Yang menjadi tugas kita adalah menaati aturan-aturan yang ada. Karena yang akan membuat kita dikenal itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan berfirman kepada Yesus, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang. Supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Disitulah ketika Yosua menjadi pemimpin, Tuhan mengangkat dia, memperkenalkan dia bahwa Yosua yang menggantikan Musa dan diberkati Tuhan sama dengan Musa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mencari nama akan jatuh. Tapi orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan dia nama. Ya. Mengapa banyak sekali orang-orang yang terkenal, artis terkenal tiba-tiba jatuh? Banyak sekali pendeta yang terkenal tiba-tiba jatuh, hilang. Karena terlalu memikirkan bagaimana untuk bisa terkenal. Padahal tugas untuk terkenal atau diurapi itu adalah tugas Tuhan. Tugas kita adalah berpatokan pada tabut Tuhan, pada perjanjian Tuhan, pada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau orang senang atau tidak senang, kalau memang Tuhan udah perintahkan itu lakukan. Bukan tebar pesona, ya. Bagaimana supaya kita disenangi, tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat berikutnya kata Yosua lagi 10, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan ia sungguh-sungguh akan menghalau dari hadapanmu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus. Nah, ini adalah negara-negara yang menunggu mereka untuk berperang. Bayangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan dari Israel itu, Tuhan, mengapa 40 tahun mereka? Karena Tuhan melatih mereka. Di dalam perjalanan mereka diserang orang, mereka dirampok orang, mereka belajar dari itu. Bayangkan, dari jutaan orang yang berangkat dari Mesir, selama 40 tahun hanya 2 orang yang bisa nyampai ke Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lain itu sudah habis. Apalagi paling banyak mati ketika mereka menyembah di luar Tuhan, menyembah sehingga ular-ular mematok mereka dan mereka mati semua. Saudara, Tuhan itu di dalam perjanjian lama itu keras, tegas. Ya. Pokoknya kamu tidak taat, mati. Ya. Nah, sekarang ini kasih karunia. Puji Tuhan, kita tidak seperti lagi perjanjian lama. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Bagaimana kalau Tuhan memberlakukan cara yang lama? Kayaknya gereja kita bisa kosong ini. Karena kepatok ular semua. Ya. Jadi ketika mereka melihat, diberitakan melihat kepada satu tiang itu, mereka tidak akan dipatok ular. Tetapi ketika mereka melihat ular, mereka dipatok oleh ular dan mati. Nah, lihatlah tabut perjanjian Tuhan semesta bumi menyeberang di depan kamu di sungai Yordan. Sekarang pilihlah 2 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap suku. Akan terjadi pada saat kaki para imam yang mengangkat tabut Tuhan semesta bumi masuk ke dalam air sungai Yordan. Air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu berhenti menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepi selama musim menuai. Pada saat para pengangkat menuai tabut itu sampai di sungai Yordan, dan kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu, air sungai itu berhenti mengalir dan dari hulu dan menjadi satu bendungan yang berdiri jauh sekali di dekat Adam, kota di sebelah kota Sartan. Aliran air ke laut Araba, laut Asin terputus sama sekali. Lalu bangsa itu menyeberang di seberang kota Yeriko.
Para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan, sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Terjadi lagi di Teberau. Ketika tabut itu masuk dibawa oleh para suku Lewi, ya, para hamba-hamba Tuhan, maka seketika itu kering, berhenti di sana itu dari hulu. Kemudian berhenti dan mereka masuk. Saudara-saudara, terjadi mujizat dalam kehidupan kita kalau kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Jadi kadang-kadang kita ketika masuk masalah, mau menyelesaikan masalah, kita bingung. Mari kita baca tentang bagaimana Tuhan menyeberangi, orang-orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Ini tugas kita pertama. Jadi aplikasinya dalam kehidupan kita, pertama, kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana kita harus merencanakan kehidupan kita. Yang kedua, kita harus patuh kepada firman Tuhan, tabut perjanjian itu. Yang ketiga, kita harus berjalan sesuai dengan perintah firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus kudus. Yang keempat, kita harus taat, merendahkan hati, tidak mencari kemuliaan Tuhan, karena Tuhanlah yang mengangkat. Banyak sekali orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah, tetapi di dalam pertengahannya dia hancur. Dia belum sampai ke seberang, dia sudah hancur. Banyak gereja yang terkenal, tiba-tiba di dalam pergumulannya hancur, jatuh. Mengapa? Karena diberitakan di sini, Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar. Saudara, Tuhan yang mengangkat kita, kita bukan yang mencari nama. Kebanyakan orang-orang yang terkenal, kebanyakan pemerintah itu, kalau udah mulai akunya ada, kemanakah hamba-hamba Tuhan ketika mulai mengangkat bahwa aku adalah orang hebat, dia akan jatuh. Dia udah mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, dia akan jatuh. Saudara, kemarin saya doa di Bogor bersama hamba-hamba Tuhan, dan saya mau lanjutkan di Sentul City, ya. Ternyata saya tidak bisa masuk karena saya belum mendaftar 2 minggu sebelumnya. Bayangkan, 17.000 orang mau berdoa itu harus mendaftar. Saya pikir karena saya salah satu jemaat, ya, salah satu pejabat di situ, saya pikir dengan gampang saya masuk. Tidak, dia bilang maaf, bulan depan mendaftar lagi. Jadi itu harus terdaftar. Nggak bisa masuk kalau nggak bisa. Ribuan orang setiap bulan. Kalau kita GA, ya, kalau Glow GA disentuh situ, saya bilang luar biasa benar. Orang mencari itu dari seluruh Indonesia itu datang. Bayangkan, mereka mau datang berdoa dengan biaya yang ada, membiayai dirinya sendiri untuk datang. Nah, kita ini doa hari Sabtu aja sudah dekat, sudah gratis, sudah dikasih makan-makan, sudah senang-senang, nggak datang. Nah, ini persiapan, harus siapkan duit, jadi pesawat, mau nyebrang ke sini. Kemudian dia harus mendaftar, dia harus berdoa dulu sebelum masuk. Kemarin saya ikut mereka berdoa. Berdoa dulu, dikuduskan dulu baru masuk mereka. Kemudian mereka masuk di dalam penyembahan untuk merendahkan hati. Dan mereka dipersiapkan. Makanya mereka nggak pernah, benar-benar luar biasa gereja-gereja itu. Bayangkan puluhan ribu orang, satu aja, ini gembala loh, ini juga pejabat, nggak bisa masuk. Tegas. Karena mengapa? Karena saya tidak punya perencanaan. Mestinya harus ada persiapan dong, daftar dulu dong. Sama dengan di sini, pagi-pagi benar Yosua dan semua
orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di sungai Yordan dan bermalam dan di sana sebelum menyeberang. Artinya saya harus mendaftar dulu, bermalam dulu, menguduskan diri dulu baru masuk. Kalau enggak, ditolak. Apalagi masuk di dalam kerajaan surga. Kita harus mempersiapkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika ada masalah kita dalam hidup kita, mari kita persiapkan yang benar-benar. Bersiap dulu, berdoa dulu, kemudian pegang firman Tuhan, kemudian kuduskan diri. Kuduskan itu adalah mohon pengampunan kepada Tuhan. Sebelum ke gereja minta ampun dulu bahwa mungkin 1 minggu ini saya mendukakan hati Tuhan. Kita harus kudus dulu baru datang ke gereja. Jangan kamu udah berbuat, saudara dan saya udah berbuat dosa selama 1 minggu, begitu sampai tanpa ada rasa bersalah, tanpa oh Tuhan Yesus saya mengasihi engkau, Tuhan Yesus engkau berdosa kemarin kok. Enggak. Tuhan memang mengampuni kita, tapi ada inisiatif dari kita untuk mohon ampun kepada Tuhan. Tidak ada seseorang yang diampuni tanpa dia minta ampun. Tetapi setiap orang memang dikasih karunia. Tidak ada orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan tanpa dia menerima kasih karunia itu. Jadi ada memberi dan menerima, nggak ada. Kau selamat ya? Udah nggak begitu. Kau tetap diberikan gratis, tetapi kau juga harus menerima. Sama seperti itu. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, persiapkan dulu, kuduskan dulu, minta ampun dulu, pegang firman Tuhan. Jangan mencari nama, rendah hati dulu. Kerendahan hati dulu. Dan setelah itu baru menyeberang, engkau melihat mujizat. Saudara, kalau saudara mau mendapat mujizat, maka 4 hal ini yang kau lakukan. Persiapan, lihat firman Tuhan, kuduskan dirimu, rendahkan hatimu, dan lihat mujizat Tuhan. Saudara, sangat gampang, tetapi suka melakukannya. Ya, itu gampang sekali firman. Mungkin ada yang ngomong ke sini, Pak Pendeta gantian saya juga bisa khotbah yang seperti itu. Cuma melaksanakannya yang rumit, susah. Sama ketika kita berbicara, dengarkan suara Tuhan. Semua juga orang tahu, tapi gimana sih mendengarkan suara Tuhan? Kan banyak yang bertanya. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan kalau tidak dekat dengan Tuhan, saudara? Ya. Kalau Pak Yudi ngomong di situ saya nggak dengar, tapi coba ngomong di telinga saya biar pelan-pelan juga saya dengar. Makanya cara untuk mendengarkan suara Tuhan yang sering dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya mau berbicara bagaimana tentang Yosua masuk menyeberangi, menyelesaikan suatu masalah untuk masuk di dalam janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu, berkat Tuhan itu harus diperjuangkan. Gak ada itu berkat kita duduk-duduk dan datang. Itu harus diperjuangkan. Dia bilang, jangan berdoa saja kemudian kau dapat berkat. Berdoa itu pekerjaan juga. Ada nggak yang mampu berdoa? Ada baru 5 menit aja udah pegel, udah tinggalin. Gak. Kamu, Bapak Ibu pikir berdoa itu bukan pekerjaan? Pekerjaan. Kalau ada bilang, gak ada itu, cuma berdoa aja, gak bekerja. Loh jangan lupa loh, bahwa berdoa itu juga bekerja. Coba, Bapak disuruh kerja di kantor 3 jam. Pilih mana? Disuruh bekerja di kantor, rutin, atau disuruh berdoa 3 jam dan bekerja 3 jam. Pilih mana? Mana yang lebih berat? 10 menit berdoa udah pegel, gimana sih? Kalau bekerja, mau 8 jam bisa, tapi berdoa. Jadi jangan pernah pandang enteng bahwa doa itu bukan pekerjaan. Ya, hamba-hamba Tuhan itu berdoa. Kadang nggak bekerja dia, tapi itulah pekerjaan itu berdoa.
kembali ke rumah, renungkan iya, disuruh bekerja di laptop ya, 3 jam bisa di laptop. Coba 1 jam aja berdoa bisa enggak? Berat mana, saudara? Jadi jangan pernah menganggap enteng doa. Ya. Marta hebat, dia bisa menyelesaikan, dia bisa memberikan kenikmatan bagi semua orang. Tapi bagi Tuhan, Maria yang bersimpu itu didengar. Maria tidak berbuat apa-apa. Maria tidak melakukan apa-apa. Kenapa Tuhan pilih dia? Tapi saya tidak mengatakan bahwa Anda gak usah bekerja, tetapi berdoa saja. Enggak. Saya hanya mengatakan jangan memandang enteng tentang doa. Ya. Banyak juga orang di gereja berdoa. Dari masuk gereja sampai firman Tuhan selesai, baru amin. Karena ngantuk. Itu sepertinya berdoa dari ganteng. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita keluar dari masalah. Belajarlah itu. 3-4 pedoman itu. Untuk mendapatkan mujizat dengan cara seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian. Ayo para singer. Ada lagu berdoa menghampiri dirimu, percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil nama, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu, percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau mengantar orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Engkau memberikan mujizat yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami juga mendapatkan mujizat dari pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tuhan berkati kami senantiasa. Ajar kami untuk selalu berpedoman kepada firman-Mu, menguduskan diri, mempersiapkan diri, merendahkan hati, dan menikmati mujizat dari Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Ini adalah roti biasa dan anggur biasa. Tetapi ketika kami tumpang tangan di atasnya, ini melambangkan tubuh dan darah Kristus yang memberikan otoritas kuasa kepada kami, membuka berkat-berkat yang ada, menjauhkan segala kerugian, segala malapetaka, segala kutuk-kutuk yang ada, dan juga menyembuhkan segala penyakit, membawa segala berkat yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya rubah hidupku.
Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala, bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap darah Tuhan. Berdosa artinya belum minta pengampunan. Sebelum minum, minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Angkat cawan perjanjian di atas kepala, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah,
Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pendidikanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat karyamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita, karena singer saja yang menyanyikan lagu ini, mari kita Kasih yang kita merenungkan Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kita. hati yang Apa yang kita berikan kepada Tuhan pada saat ini. Percayalah, hanya ketika engkau mempersiapkan hidup untuk mengalami sesuatu dan engkau berpedoman kepada firman, engkau mengunduskan dirimu, pujian engkau merendahkan hatimu, maka engkau akan mendapatkan mujizat yang luar biasa. Tidak ada janji Tuhan yang tidak terpenuhi. Walaupun lama, tapi pasti akan digenapi oleh Tuhan. Jangan pernah takut. Engkau akan diberkati Tuhan.
untuk berdoa 1 menit saja apa yang engkau gumuli dalam hidup ini. Dan belajarlah dari cara menyeberangi sungai Yordan, engkau akan memecahkan masalah itu. Berdoa. Inilah doa-doa yang disampaikan oleh umat Tuhan. Dengan segala kerinduan mereka, dengan segala permohonan mereka, mereka menyampaikan isi hati mereka, Tuhan. Tidak ada satu pun di dunia ini yang bisa menolong mereka kecuali Engkau ya Bapa. Tuhan, ajar mereka untuk merendahkan hati, untuk selalu bersandar kepada-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada. Tetapi ungkapkan juga cara Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Tuhan berkati hamba, berkati gereja-Mu ini, berkati kami semua, pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya, pendidikannya, jodoh, pekerjaannya, yang merindukan anak Tuhan, yang merindukan apa yang menjadi kecintaan mereka. Kabulkan cita-cita mereka Tuhan, dan tetap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bukan tingkap di langit untuk mereka merasakan bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi mereka. Tuhan, dengarkan umat-Umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah menikmati tubuh dan darah Kristus. Biarlah memberikan otoritas bagi kami untuk kami pakai dalam kehidupan sehari-hari 1 bulan ke depan Tuhan. Kami harus menghadapi tantangan rintangan, tetapi Engkau menolong kami. Saatnya kami yang memberi yang terbaik, baik persepuluhan maupun persembahan biasa Tuhan. Engkau memberkati tangan yang memberi juga yang belum memberi. Dan kami berdoa biarlah semua dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Persembahan dijalankan sambil pujian disampaikan. Terima kasih Bapa, selama 1,5 jam kami memuji, memuliakan Engkau. Kami rasakan bahwa kami telah memberi yang terbaik Tuhan. Dan kami telah menerima juga yang terbaik. Berkati kami Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Engkau. Terima kasih untuk perpuluhan yang Engkau pakai perpuluhan ini untuk operasional gereja. Engkau berkati yang masuk maupun juga di rekening yang ada Tuhan.
Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam pemberian kami. Tuhan membuka tingkap di langit bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya nanti kami akan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah yang tertinggi sampai terendah, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT, RW dan sampai selanjutnya Tuhan. Juga para menteri Tuhan, para penegak hukum, pelaku ekonomi, kesehatan, pertanian, dan keamanan, ketertiban Tuhan memberkati semua. Kami percaya negara kami, negara yang makmur, damai, aman, sentosa. Karena kami banyak pendoa-pendoa yang ada. Anak-anak Tuhan yang telah bertumbuh kualitas dan kuantitas. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan saatnya kami kembali ke kasih-kekasih Tuhan. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, selamat hari Minggu, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.